Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Peringatan keras Presiden Prabowo pada saat menyeleksi para menterinya beberapa waktu lalu agar kader-kader partai yang terpilih sebagai menteri untuk tidak mengambil keuntungan pribadi dengan mencuri uang dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Dan tentunya Presiden Prabowo dalam pidato perdananya sebagai sebagai presiden terpilih kemarin mengakui bahwa terlalu banyak kebocoran anggaran akibat korupsi dan juga kolusi di antara pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Dan juga semangat dari Presiden Prabowo dalam menumpas kejahatan korupsi hingga ke akar-akarnya, bahkan telah didengung-dengungkan pada saat debat calon presiden pertama. Dan Presiden Prabowo berjanji tentunya akan memperkuat KPK, kepolisian, serta kejaksaan dan juga beberapa badan yang membantu memitigasi kasus korupsi. Lalu seperti apakah tekad anti rasuah Prabowo dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan? Tentunya kita akan bahas dalam dialog fokus hari ini, komitmen Prabowo berantas korupsi, bersama saya Ardianto Wijaya. Di malam hari ini tentunya sudah hadir sejumlah narasumber baik secara langsung maupun secara daring. Kita akan sapa terlebih dahulu di sebelah kanan saya Mas Tessa Mahardika Suryarto, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Mas Tessa, selamat malam. Selamat malam Mas ya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sama-sama dari KPK. Dan juga di sebelah kiri saya Mas Igor Dirgantara, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia. Mas Igor, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Ardianto. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang sudah bergabung juga di malam hari ini ada Bu Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Assalamualaikum Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jaya, Mas Igor, dan Mas Tessa. Terima kasih Bu Yanti sudah bergabung. Biasanya Bu Yanti bergabung di studio, tapi mungkin dalam perjalanan menuju Yogyakarta di malam hari ini begitu. Nanti juga akan bergabung bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang nanti juga akan bergabung via daring. Yang pertama saya akan ke Bu Yanti. Bu Yanti, kalau kemarin tentunya semangat atau tekad luar biasa anti rasuah begitu dalam pemerintahan
Prabowo Gibran ini, kalau dari aspek penegakan hukum, masukan apa yang kemudian akan disampaikan begitu terhadap sinyal kerusakan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi? Kemarin kan secara jelas disampaikan dalam pidatonya mengakui terlalu banyak kebocoran anggaran akibat korupsi kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah maupun para pengusaha ini. Apa yang kemudian ada masukan apa yang kemudian Bu Yenti akan sampaikan terhadap sinyal-sinyal kerusakan yang disampaikan oleh pidato perdana Pak Prabowo sebagai presiden kemarin, Bu Yenti? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu ya selamat ya atas terpilihnya Pak Prabowo ya sebagai presiden ya, apalagi dalam pidato-pidatonya ya. Kalau sebelumnya kan itu kampanye itu kan kadang-kadang kita ya namanya juga kampanye belum tentu ya. Tetapi kalau sudah dalam pidato setelah dilantik artinya itu komitmen. Itu bukan lagi kampanye yang masih mungkin kita masih mungkin lah di prank gitu ya. Kalau ini nggak bisa ya karena ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah pidato yang optimis yang menyemangati itu sekaligus sebagai komitmen presiden suatu negara yang korupsinya memang betul yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Presiden, korupsinya itu memang sudah sangat menyedihkan lah sekarang di angka 34 ya. Padahal 10 tahun yang lalu sudah 2004 sudah sampai dengan 44. Dan saya sebagai salah satu anggota dari RANPK, Rencana Aksi Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi, 20 tahun ya 2004 sampai dengan 2024 itu, kami waktu itu bikin blueprint itu di angka IPK-nya itu 60. Tapi faktanya sekarang jadi 34. Ini kan suatu kegagalan. Kegagalan dari apa yang kami inginkan, kita sampaikan. Jadi kuncinya pemberantasan korupsi ini adalah termasuk diantaranya adalah aset recovery, tidak boleh tebang pilih, dan tadi yang kita senang sekali Pak Prabowo menyatakan jangan kolusi, masih banyak kebocoran, dan bekerja bukan untuk partai, bukan untuk kelompok, bukan untuk kerabat. Artinya apa? Pak Prabowo juga bicara jangan nepotisme. Kenapa? Karena memang korupsi itu diawali kolusi, nepotisme berakhir dengan korupsi. Jadi KKN kan seperti itu sebetulnya. Korupsi itu di akhir setelah ada kebanyakan akan lebih keras korupsinya ketika diawali oleh collusion, nepotism, dan kemudian muncullah itu adalah korupsi. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan kepada Pak Prabowo, presiden kita itu adalah dengan gaya dan jiwanya yang patriotik pasti saja ya, karena TNI ya, saya juga keluarga TNI, saya tahu sekali bagaimana perasaannya gergetan gitu kan, bahwa kita harus menggunakan undang-undang aset recovery itu penting. Kita kedepankan di sini. Karena dengan undang-undang aset recovery termasuk juga yang Pak Prabowo sampaikan bahwa masih banyak kebocoran-kebocoran, dan kebocoran-kebocoran itu walaupun sudah jadi kasus itu TPPU-nya belum lengkap, TPPU-nya belum tuntas. Artinya apa? Masih banyak uang-uang hasil korupsi, uang-uang rakyat, uang cilik yang katanya Pak Prabowo supaya bisa wong cilik itu ketawa tersenyum, itu harus dirampas dari mereka dengan undang-undang aset recovery. Jadi dan kemudian tapi ini masalah juga ya. Saya nggak tahu nantinya gimana, tetapi di dalam kabinet ini kan banyak nama-nama yang belum selesai penjelasannya dari KPK yang pernah diperiksa KPK. Ini juga harus ada kepastian bagaimana ini gitu kan, karena masih ada Pak Prabowo kan mungkin dengan gayanya sendiri ya, tidak meminta dari KPK bagaimana track record masalah LHKPN dan sebagainya. Nah ini juga adalah tantangan ke depan, termasuk risikonya nanti kalau dari menteri-menterinya, wamennya, kepala badannya kemudian itu ada potensi menjadi tersangka atau dipanggil sebagai saksi, ini ya juga sangat disayangkan. Jadi sekarang harus mitigasi risiko. Bagaimana nanti menghadapi ini supaya kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi itu memang masyarakat itu merasa ini oase yang bukan fata morgana, gitu ya. Ini betul-betul ada harapan pemberantasan korupsi yang jelas-jelas menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Bu Yanti, Bu Yanti, kalau berbicara terkait dengan mengingat masa lalu begitu, seperti ayahanda dari Pak Prabowo, yakni Pak Sumitro begitu, sudah lama juga seperti halnya Pak Prabowo yang konsen terhadap keprihatinan terhadap bocornya anggaran pembangunan begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan, dibenahi ke depan
selain apa masukan-masukan yang kemudian tadi Bu Yanti sudah sampaikan di awal begitu terkait dengan kebocoran-kebocoran anggaran ini, Bu Yanti? Ya, kalau masukannya kita mengevaluasinya dari kenapa kita turun ke 34. Itu karena dari Transparansi Internasional itu menilai bahwa telah terjadi konflik of interest berkaitan dengan pembangunan ini terutama, yaitu antara legislatif dan eksekutif. Persis yang disampaikan tadi, bahwa ada kong kali kong dari pejabat-pejabat yang di eksekutif dan dari legislatif karena perundang-undangannya ya, dan kemudian bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang Pak Prabowo katakan tidak patriotik. Ya. Nah ini konflik of interest betul-betul harus dilihat oleh Pak Prabowo, dan kemudian begini, yang namanya korupsi bukan hanya itu saja, bukan hanya dalam rangka pembangunan saja, tetapi juga berkaitan dengan korupsi itu kan bukan karena pengadaan barang dan jaksa dan ada kong kali kong, tapi juga berkaitan dengan suap menyuap untuk siapa yang menjadi pejabatnya, eselon itu ya, siapa pejabatnya, siapa nanti tendernya dan lain sebagainya, itu kan ada suap menyuap di sana. Siapa nanti pejabat yang di sini yang kira-kira bisa diajak kong kali kong, itu juga harus dicermati. Dan satu lagi, kalau akan memberantas korupsi, termasuk juga aparat penegak hukumnya jangan terlibat korupsi, jangan mafia hukum, jangan mafia kasus. Termasuk juga nanti kita akan melihat hakim-hakim sampai dengan hakim agung pun jangan, walaupun itu bukan ranahnya ya, tapi kita kan bisa bicara karena itu kan beda ya pilarnya di yudikatif. Artinya apa? Korupsi di Indonesia itu yang kita khawatirkan sudah 3 pilar itu kena semua, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apalagi kalau ini adalah ada satu kong kali tentu lebih berbahaya lagi ya. Kalau dari Transparansi Internasional baru 2 pilar yang dilihat bahwa itu akan potensi besar sekali terhadap korupsi, dan mungkin turunnya lagi indeks persepsi itu adalah karena dua pilar. Nah, nggak tahu ini sekarang kan ada beberapa hakim agung, tapi kita berharap ada ketua Mahkamah Agung yang baru. Mudah-mudahan, dan hakim-hakim kemarin sudah dinaikkan gajinya kan, ya. dijanjikan naikkan gajinya yang memang harus itu kan memang harus dilihat setiap 2 tahun sekali, ya itu harus seberapapun itu kan. Itu juga permasalahan. Artinya apa? Selama ini ya minta maaf saja, yang namanya juga pergantian presiden kita harus evaluasi. Yang tidak bagus itu harus dievaluasi dan jangan diulangi lagi. Yang bagus ya kita pertahankan, yang mana yang bagus. Baik. Jadi itu penting. Karena begini sedikit, apapun programnya, kalau korupsi ini tidak dijaga betul, tidak dicegah, tidak ada gunanya. Apapun program dari Kementerian Perekonomian dalam rangka memberikan uang-uang kemana-mana, kalau kebocoran-kebocoran itu tidak ditutup, tidak ada gunanya. Baik, Bu Yanti, kalau menurut Anda untuk menaikkan gaji para hakim yang kemarin juga sudah dijanjikan dalam rapat dengar pendapat di RDP dengan para hakim pada saat itu, apakah ini solutif untuk kedepannya, Bu, untuk bisa mengurangi angka korupsi? Bukan masalah solutif sih, itu kan sebetulnya tidak menjamin juga gaji besar, gaji tinggi itu orang tidak korupsi. Karena begini, korupsi itu kan adiknya itu kan di dalam power tends to corrupt. Artinya orang semakin punya power, gajinya gede pun justru semakin korup. Tapi permasalahannya adalah ada kelalaian dari pemerintah yang tidak meninjau secara berkala gaji-gaji dan kesejahteraan terutama hakim-hakim di daerah. Itu paling kemungkinannya hanya itu. Tapi tidak remunerasi kita tidak menjamin. Semua itu harus kembali kepada Pak Prabowo, tolong itu kepada peradaban, kepada bagaimana membentuk etika, kepantasan, kepatutan. Jangan hanya bicara nggak ada hukumnya. Kalaupun nggak ada hukumnya, tetapi itu kan tidak pantas. Itu harus dijaga. Memang nepotisme itu sangat berpotensi untuk terjadinya korupsi. Itu ya harus dilihat, harus dipelajari yang seperti ini. Jadi bukan sekedar menaikkan gaji kan bisa saja. Berapapun asal berkala. Meskipun masalah penggajian di Indonesia ini ya menurut saya sih kacau sekali ya. Misalnya yang paling besar gajinya kan dari pajak dan Kementerian Keuangan. Apa yang terjadi? Pajak dan bea cukai justru paling banyak korupsinya. Ya, jadi ini juga penting kalau Pak Habibur Rahman sudah masuk. Jadi penggajian itu jangan dibilang bahwa yang berpotensi korupsi itu karena melihat uang banyak. Enggak lah. Penegak hukum itu juga berpotensi melakukan korupsi. Bagaimana kalau tersangkanya akan mengatakan nanti saya kasih 0,5 triliun. Tapi kalau tutup yang 28 triliun. Nah, itu pandangan-pandangan yang seperti ini ya. Untuk penegak hukum itu juga harus diperhatikan. Gajinya juga bukan hanya
Kementerian Keuangan. Oke, nanti kita akan tanyakan ke Bang Habib kalau sudah bergabung bersama kami, Bu Yanti. Saya langsung ke Mas Igor. Mas Igor, kembali lagi begitu ke statement Pak Prabowo dalam pidato pertamanya kemarin sebagai presiden, begitu ada dua yang tegas, yakni akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, bahkan mengerahkan pasukan begitu, lalu juga ancaman agar perwakilan parpol di kabinet tidak mencari uang di APBN. Pandangan Anda terkait dengan ketegasan dan komitmen dari Presiden Prabowo dalam pemberantasan anti rasuah ini? Ya, terima kasih Mas Adianto. Itu membuktikan bahwa Pak Prabowo itu anti korupsi, dan itu membuktikan bahwa Pak Prabowo itu dipilih satu putaran, 58%, 96,2 juta suara memilih Pak Prabowo. Angka yang besar karena, itu tentunya. Ya, karena ada politik itu kan persepsi ya. Persepsi publik itu mengatakan bahwa saya survei ya, itu Pak Prabowo yang paling punya komitmen paling kuat terhadap pemberantasan korupsi dibandingkan kompetitornya. Karena teorinya itu kan dalam politik persepsi kalau kita mau menang itu persepsi negatif harus lebih besar daripada positif harus lebih besar dari negatifnya, dan persepsi positif itu juga harus lebih besar dari kompetitornya. Pak Ganjar pada saat Pilpres dengan Pak Anies, persepsi publik sentimennya negatif karena pernah dipanggil ke KPK. Pertama kasus IKTP, yang satu Formula E ya, walaupun tidak terbukti. Tetapi itu menimbulkan sentimen negatif. Sehingga Pak Prabowo bisa kita prediksi dia akan menang memang dan terpilih menjadi presiden karena satu putaran itu. Karena Pak Prabowo berhasil meyakinkan masyarakat tentang keinginan kuatnya dia untuk memberantas korupsi. Karena kan begini Mas Adianto ya, pemerintah boleh berganti, korupsi jalan terus. Jadi pergantian rezim pemerintah itu ibarat kayak mengganti monyet sama kera. Sami mawon. Sami mawon, nah, sama saja ya? Sama saja. Ya, kemarin monyet, sekarang kera. Nah, Pak Prabowo bisa itu kira-kira ya, saya yakini ya, mengganti monyet dengan Garuda. Gitu, ya kan? Sehingga itu salah satu alasan menurut saya ya, dalam perspektif politik, bahwa persepsi publik terhadap Pak Prabowo itu memang kuat gitu ya dalam hal pemberantasan korupsi. Kita bisa lihatlah dalam asta citanya Pak Prabowo. Poin nomor 7 misalnya ya, itu berusaha dia untuk mengungkapkan tentang pentingnya pemberantasan korupsi ya, gitu. Ya, lalu juga kalau kita bisa lihat dalam pidato pelantikan, betul dia mengatakan bahwa yang penting itu bukan yang harus diuntungkan itu rakyat, bukan kerabat. Oleh karena itu sangat menarik ya ketika Pak Presiden terpilih Pak Prabowo yang sudah dilantik kemarin itu memanggil menteri-menterinya, nggak ada satupun anaknya itu. Nggak ada satupun anaknya yang dipanggil ya. Ya walaupun anaknya cuma satu, tapi nggak dipanggil. Satu ya, itu saja begitu ya. Tapi yang lain juga keponakannya juga banyak. Yang paling satu, dan itu cuma jadi Wamenku. Wamenku ada 3 ya. Wajar, dia juga anaknya begawan ekonomi ya. Jiwandono itu kan, gitu. Dan betul seperti yang Bu Yanti bilang itu, Sumitro aja bapaknya Pak Prabowo itu sudah bilang 30% anggaran pemerintah itu bocor. Gitu ya. Lalu juga persoalan-persoalan komitmen Pak Prabowo untuk menaikkan gaji hakim itu juga salah satu. Memang dalam politik tuh yang berikutnya ya Mas Adianto tuh ya, ada problem keselarasan antara janji kampanye dengan implementasi. Tapi Pak Prabowo sejak jadi presiden saja ya sudah menunjukkan bahwa dia ingin menaikkan gaji hakim gitu ya. Lalu juga dia saya yakini ya mungkin bisa direvisi lagi itu undang-undang KPK yang salah satu indikasi melemahnya indeks persepsi korupsi itu. Ya karena salah satu indikatornya yang dibilang Bu Yanti tadi turun itu karena undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK dikembalikan saja. Artinya penguatan lembaga anti rasuah itu juga harus itu salah satu indikatornya. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden melakukan itu, maka dia bisa mengalahkan approval ratingnya Pak Jokowi ya. Baru 100 hari program kerja dia mengembalikan undang-undang KPK ke awal gitu ya, ke semula. Itu saya yakini itu bisa tembus 80%. Tapi kan tantangannya sangat luar biasa begitu Mas. Ketika akan mengembalikan lagi revisi undang-undang KPK begitu. Apakah juga itu nantinya juga akan dilalui begitu? Ya, itu salah satu pendapat saya ya. Jadi kalau Pak Prabowo mau
Pak Prabowo ini kan masih ada di hati masyarakat. Itu makanya satu putaran juga ya. Masyarakat kalah berkali-kali tapi masih setia di jalur demokrasi konstitusional. Berarti masyarakat memang masih memberi kesempatan kepada Jenderal Pak Prabowo ini untuk bisa menang di pemilu. Ya kan, karena kalah berkali-kali tapi dia tidak kudeta, tidak apa seperti yang diusulkan secara miring gitu ya terhadap dia. Dia setia kok jalur demokrasi. Baik. Gitu. Nah, begitu mungkin dulu, ya, Mas Andianto. Saya langsung ke Mas Tessa. Mas Tessa, pertama kita akan ke komitmen dari Pak Prabowo begitu. Ada beberapa hal yang tentunya kita cermati dalam pidato perdananya sebagai presiden terpilih kemarin begitu. Apa yang kemudian KPK lihat terhadap komitmen dan juga tekad dari presiden terpilih ini? Ya baik, makasih Mas Jaya. Pertama-tama sama seperti Bu Yenti, kami mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran yang lancar. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan yang menjadi topik kita malam ini, komitmen Bapak Prabowo dalam hal memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ini cukup menarik karena sebagaimana kita ketahui Pak Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden sudah masuk di dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Jadi sedikit banyak beliau sudah bisa memahami apa permasalahan-permasalahan tersebut dan dituangkan di dalam pidato perdananya beliau. Yang saya cukup salut kepada beliau dan kami memberi harapan dan keyakinan yang tinggi, terutama adalah beliau menyampaikan ikan busuk dari kepala. Artinya beliau ini sudah meyakini akan, sebagaimana yang Mas Igor sampaikan, anti korupsi sebagai simbol anti korupsi di Indonesia yang kita harapkan bisa mengembalikan IPK lebih tinggi lagi, melampaui sebelum-sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk keteladanan. Beliau menyampaikan bahwa teladan ini penting, di mana keteladanan dan komitmen itu menjadi panglima tertinggi, menciptakan keseriusan, komitmen jajaran di bawahnya dalam pencegahan korupsi. Sehingga apabila pemerintahan dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka tidak akan terjadi apa yang disampaikan Bu Yenti tadi, adanya kebocoran. Program-program yang disampaikan Bapak Presiden ini sebenarnya simple, swasembada pangan dan swasembada energi. Tetapi dalam mencapai itu tentunya butuh effort pengelolaan anggaran yang baik dan menjaga kebocoran-kebocoran tersebut. Nah, fungsi dari KPK sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi, di mana kita juga bersama-sama lembaga kepolisian dan kejaksaan untuk mencegah dan menindak, ini perlu dikuatkan sebagai bagian yang penting di dalam upaya presiden terpilih untuk mencapai apa yang sudah disampaikan dalam pidatonya. Penguatan KPK salah satunya, apakah itu juga diperlukan begitu? Mengingat tadi juga ada masukan dari Bang Igor, penguatan dari Komisi Anti Rasuah ini begitu, Mas Sesa? Iya, pasti. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Polri juga saat ini juga sudah dikuatkan dengan Kortas Tipikor, adanya beberapa direktorat pencegahan, penyidikan, penelusuran dan lain sebagainya. Ini juga bentuk keberlanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh atau apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi, bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi ini tidak hanya domain KPK saja. Dan tidak hanya domain dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Sebenarnya semua ini berperan serta. Jadi bagi para menteri-menteri terpilih, wamen terpilih, harapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya memegang teguh apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Prabowo dan menjaga komitmen tersebut, sehingga apa yang diharapkan ke depan
Indonesia bisa lebih maju. Karena tidak hanya tangan kanan saja para menteri dan juga wakil menterinya, tapi juga inspektorat yang berlaku di setiap kementerian itu juga kinerjanya juga harus dilakukan begitu. Karena juga diingatkan di debat pertama ya, tidak hanya BPK, BPKP, tapi juga inspektorat di masing-masing kementerian tugasnya juga harus diperkuat begitu. Iya, semua sangat berperan. Inspektorat, lalu dari audit juga, sebagaimana kita ketahui, semua bisa terlihat banyak celah-celah untuk bisa melakukan korupsi. Jadi hal ini memang cukup penting bagi Bapak Prabowo untuk menjadi perhatian. Kenapa? Karena integritas itu sangat penting, di mana kalau kita tidak diawasi oleh siapapun, minimal kita merasa, oh saya punya Tuhan yang ngawasi, sehingga mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam hal ini para koruptor tersebut. Fakta integritas apakah cukup begitu? Ya, itu merupakan fondasi awal komitmen para menteri, para wamen, termasuk gubernur atau bupati. Tetapi menurut saya perlu adanya pengawasan yang terus-menerus, berkelanjutan. Tidak sampai mikro untuk pengawasan secara teknis, tapi setidaknya apabila pengawasan itu bisa dilakukan dari 360 derajat ya, atasan, rekan kerja, bawahan, dan di kantor kami di KPK juga telah melakukan tersebut. Bagaimana bentuk pengawasan itu menjaga kita untuk tetap aware bahwa oh kita nih diawasi, tidak hanya atasan saja, tetapi sekeliling kita mengawasi. Oke. Masyarakat juga mengawasi. Pengawasan melibatkan seluruh pihak, termasuk salah satunya. Betul. Saya langsung minta tanggapan dari Bu Yanti. Bu Yanti, penguatan KPK itu yang juga menjadi komitmen dari Pak Prabowo pada debat pertama, juga mengatakan bahwasanya korupsi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, lalu juga harus diperkuat juga komisi, harus juga diperkuat KPK-nya, kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan semua badan yang membantu mitigasi korupsi ini, seperti BPK, BPKP, inspektorat di setiap kementerian begitu. Apa yang kemudian Anda tangkap terkait dengan sinyal-sinyal memperkuat Komisi Anti Rasuah, salah satunya KPK ini, dari komitmen Pak Prabowo, Bu Yanti? Ya, dari apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan, Pak Prabowo sudah mempelajari bahwa sebenarnya banyak masalah, ya kan, banyak masalah. Pak Prabowo mengatakan jangan percaya data-data, jangan happy dulu, dan tidak mau percaya data. Dan ini betul ya, berkaitan dengan pemberantasan korupsi bukan hanya KPK, dan sorry to say ya, KPK itu malah pengembalian uang negaranya itu kecil sekali dibandingkan anggaran yang diberikan. Mohon maaf aja, Kejaksaan Agung itu banyak, mengembalikan uang itu lebih dari 28 triliun. Dengan anggaran berapa? Nah, jadi itu KPK kalau sekarang sudah Kejaksaan Agung itu sudah leading, sangat leading dibandingkan KPK. Nah, KPK sendiri harus diperkuat oleh Pak Prabowo, antara lain. Kalau saya kan tidak mungkin ya serta-merta menolak undang-undang KPK waktu itu ya. Kita harus pelajari dulu. Ternyata sudah cukup lah evaluasi 5 tahun undang-undang KPK yang dicurigai dan kemungkinan gitu ya memang menjadi tidak independen karena memang di bawah presiden gitu ya. Terlepas dari memang di beberapa negara banyak sekali lembaga-lembaga yang tidak independen, tapi penegak hukum itu sangat independen. Nah, kita ini sekarang bagaimana gitu ya, integritas bangsa, integritas para penegak hukum, integritas para pejabatnya, partai politiknya, dan kita berharap mudah-mudahan ya, kemarin harga untuk politik kemarin kan mahal sekali. Semoga siapapun yang sudah masuk ke partai politik dan mendapat jabatan-jabatan, jangan berharap dibayar kembali dengan cara-cara yang koruptif. Ini yang harus diingatkan dari yang lalu. Jangan karena ongkos pemilu itu mahal sekali, pilkada mahal sekali, kemudian mempunyai suatu mentality begitu menjabat itu adalah menginginkan kembali. Itu sudah diperingatkan oleh Pak Prabowo bahwa jangan mengganggu APBN, jangan mengganggu APBD. Itu termasuk ya, karena jangan main-main dengan itu. Nah, ini kata-kata itu bagi
bagi kami, bagi rakyat yang rakyat beneran ya, bukan wakil rakyat ya, itu benar itu sangat membahagiakan. Itu yang saya katakan ini oase, tapi mudah-mudahan bukan fata morgana. Ini adalah fakta. Pak Prabowo akan memberantas korupsi. Gitu. Baik, saya langsung minta tanggapan singkat saja sebelum nanti kita akan break. Mas Tessa, silakan. Tadi apa yang sudah disampaikan Bu Yanti? Iya, apa yang disampaikan Bu Yanti ini sudah diimplementasikan terutama di tahun 2024, di mana KPK saat ini fokus penindakannya ke arah case building. Case building yang mana kita menangani perkara-perkara yang memiliki nilai kerugian keuangan negara yang signifikan. Artinya fokusnya adalah aset recovery. Memang problem karena branding KPK ini lebih masyarakat mengetahuinya penindakan ya, tangkap tangan. Kalau tidak ada tangkap tangan maka dianggap KPK tidak bekerja. Sementara saat ini KPK sudah memiliki berbagai macam program mulai dari pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan penindakan itu sendiri sudah bergeser ke case building, sehingga ada beberapa perkara yang saat ini mungkin bisa dilihat di media yang nilainya itu triliunan dan ratusan miliar. Dan sampai dengan bulan kemarin itu KPK telah berhasil menyelamatkan atau aset recovery-nya dari penuntutan sampai dengan akhir kegiatan itu sampai kita bersyukur 80%, Mas. Jadi apa yang dituntut oleh jaksa KPK dan apa yang dikembalikan itu sudah mencapai 80%. Dan ke depan tentunya KPK berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penindakan terutama khususnya aset recovery. Oke, itu yang kemudian dijawab Bu Yanti. Nanti saya akan minta tanggapan lagi dari Bu Yanti usai jeda, masih bersama dengan Mas Igor, Mas Tessa dan juga Bu Yanti. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI.